Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Lely Edelweiss. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Oh ya, hari ini aku menuju ke studio Radio Mayangkara. Karena jadwal hari ini aku mau talk show tentang UKM di Radio Mayangkara. Talkshow kali ini disponsori oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Ada beberapa UKM yang terpilih dan alhamdulillah salah satunya aku terpilih untuk berbagi atau sharing di Radio Mayangkara. Nah, untuk acaranya itu jam 14:15. Tapi ini aku jam 14 kurang aku udah nyampe di studio Radio Mayangkara. Setelah menunggu beberapa saat, ini aku menuju ke ruang siaran. Jadi ruang siarannya ada di lantai 2. Ini merupakan kali pertama aku siaran di Radio Mayangkara. Kalau untuk radio yang lain seperti Radio Patria, kemudian Radio Istana FM, dan juga Radio Persada itu udah pernah. Untuk di Radio Mayangkara ini aku baru pertama kali. Dan ini aku udah sampai di lantai 2. Dan kita langsung masuk ke ruang siaran. Wah, dompet dan topi kamu kok bagus banget. Mereknya apa sih? Pengen tahu atau mau tahu aja? Ini tas dan topi Mira by Edelweiss. Produknya Mbak Laili, YouTuber terkenal di Kota Blitar itu loh. Alamatnya di mana? Di Jalan Suryat, nomor 117, Sanamwetan, Blitar. Ih, pengen banget. Antar aku ke sana dong. Yuk! Edelweiss Crochet and Craft, Jalan Suryat nomor 117, Sanamwetan, Kota Blitar. Menyediakan berbagai macam dompet, tas, topi, pernak pernik dari rajutan dan ekoprint. Untuk pemesanan, hubungi Jeng Lely Edelweiss, WA 0813-3097-0222, Instagram @lely_edelweiss, Facebook Edelweiss Crochet and Craft, dan YouTube Lely Edelweiss. Dipersilakan, Diskoindah Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 77 tahun Indonesia Merdeka bersama Radio Mayangkara Istimewa. Kembali kawan hadir di ruang dengar Anda. Masih melanjutkan perjalanan lantar kota 101 Mayangkara Istimewa edisi hari ini Rabu 3 Agustus 2022. Kembali saya Ferika Nabisa, kali ini berkawan dengan Bro Silman di ruang kejibar yang tentunya juga siap mengakomodir segala informasi dan catatan penting dari Anda. Dan di sore hari ini kawan Anda berada di segmen Dialog Talk Show bersama dengan satu di antaranya yang Anda sudah tidak asing lagi, tentunya ini sapaan akrabnya Jeng Lely atau Mbak Laili. Wah, ini sama aja katanya gitu ya. Dan langsung kita temui narasumber kita di siang menjelang sore. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Laili. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Kalau nama KTP-nya Mbak Laili ya, benar ya? Tapi kalau apa ya, nama udaranya istilahnya gitu ya? Nama panggung. Oh, nama panggung. Ini Jeng Lely, betul ya? Dan di siang hari ini kita sedikit melenceng. Kalau biasanya Mbak Lely ini kan identiknya dengan YouTuber. Biasanya identik ini kalau tag video yang bagus gimana ya Mbak Lely, atau bahas tentang wisata di Kota Blitar. Kali ini kita membahas mengenai satu di antaranya ini juga handmade buatan dari Mbak Lely sendiri ya? Iya, betul. Jadi kawan-kawan, di siang hari ini kita membahas satu di antaranya kerajinan tangan. Tentu Anda sudah tidak asing lagi kalau Anda itu apalagi pecinta rajut gitu ya Mbak Lely. Nah, sejak kapan ini menekuni Edelweiss Crochet and Craft ini Mbak Lely? Iya, jadi awalnya untuk merajut itu adalah hobi.
Dari dulu belajar dari ibu, Hmm. kemudian kita kembangkan, lalu kita kenal internet. Hmm. Awalnya hanya hobi, kita bikin untuk diri sendiri, kemudian kita kenal media sosial. Ya karena ada sedikit kenarsisan gitu ya, jadi produk kita upload ke Facebook waktu zaman itu gitu kan. Kemudian berkembang itu saya juga berusaha untuk share sedikit ilmu yang saya punya via channel YouTube dan juga diminta untuk pelatihan itu biasanya. Jadi berawal dari hobi tiba-tiba bisa jadi salah satu pundi-pundi gitu ya Mbak Leli ya. Betul. Awalnya ini buat kerajinan apa? Biasanya kan ada orang yang suka rajut itu ada yang dari baju misalnya, ada yang memang ini sukanya bikin tas yang mini-mini. Kalau Mbak Leli gimana? Nah, kalau dulu di awal sekali itu saya lebih suka bikin baju. Itu bisa dipakai sendiri. Dulu kan zamannya masih lumayan langsing. Sekarang udah agak langsung. Ini udah langsing banget, saya aja sampai iri. Saya kira tadi itu masnya itu tim dari YouTube-nya Mbak Leli, ternyata anaknya. Nah, kok awet muda ini satu diantaranya mungkin ketika marah di rumah menyalurkannya lewat rajut gitu ya Mas ya. Begitu. Ya, apa aja yang udah dibikin Mbak Leli ini kalau untuk rajut? Nah, jadi untuk rajutan sendiri kita bikin produk dari yang kecil seperti aksesoris, gantungan kunci, kemudian ada dompet, tas, bahkan sepatu dan topi itu juga kita bikin. Nah, Semuanya yang kerjakan Mbak Leli atau sekarang sudah mulai terbentuk timnya dari Edelweiss ini? kalau saya dibantu beberapa teman dan juga dari komunitas. Jadi memang awalnya dari hobi, tetapi Iya. ternyata bisa membuka lapangan pekerjaan Iya, juga ya. betul. Kalau kita berbicara mengenai harga Mbak, biasanya kalau handmade ini kan ya bisa dibilang agak mahal dikit gitu ya. Kalau dari Edelweiss Cross dan juga Craft ini gimana? Kalau untuk harga itu tergantung dari model, kemudian bahannya juga. Jadi kalau untuk aksesoris dan sebagainya itu paling dari kisaran 5.000 sampai ke 35.000. Kalau untuk tas dan baju memang agak mahal karena dari bahannya dan juga pengerjaan. Gitu ada kisaran dari dompet itu 50.000 sampai mungkin baju sampai ratusan ribu, 300 sampai 400.000. Kalau untuk mengerjakan misalnya yang kecil-kecil gantungan kunci ini butuh waktu berapa lama sih Mbak Leli? Untuk gantungan kunci paling 5 sampai 10 menit selesai. Kalau untuk yang produk agak besar itu memang butuh waktu yang agak panjang. Nah, untuk pemasarannya sendiri sejauh ini memang untuk diri sendiri atau mungkin untuk kerabat-kerabat saja atau sudah dipasarkan kemana aja di Mbak Leli? Jadi untuk pemasaran itu kan dari dulu kan awalnya memang hobi, kemudian mengenal media sosial, lalu kita pasarkan online. Kemudian kita memperkenalkan diri ke dinas-dinas terkait seperti Disperindak. Jadi dari situ kita difasilitasi untuk namanya bazar, pameran dan juga perizinan kita. Jadi sekarang sudah mulai merambah makin luas ya untuk pasarnya. Iya betul. Nah, berbicara mengenai rajut ini kan nggak semua orang bisa merajut ya Mbak ya. Apa sih tingkat kesulitan ketika merajut ini? Untuk merajut sendiri itu memang butuh ketelatenan. Sebenarnya itu bisa dikerjakan oleh siapapun. Hanya memang butuh ketelatenan. Kalau Mbak Leli ini adakah turunan? Biasanya kan kalau orang yang suka ngerajut tuh mungkin dari ibunya atau dari neneknya yang suka ngerajut. Biasanya diam-diam gini tiba-tiba jadi tas loh Mbak kalau ngerajut gitu ya. Nah kalau Mbak Leli sendiri gimana? Apakah memang belajar otodidak atau sebelumnya ada turunannya gitu? Kalau saya awalnya kan dari ibu kan lumayan telaten untuk bikin ya kerajinan dari merajut sampai menjahit. Kemudian kalau masak emang saya nggak hobi gitu. Jadi kerajinan memang saya suka gitu. Jadi mencoba selain merajut juga mencoba dengan kerajinan yang lain juga. Dan ternyata bisa merajut mimpi-mimpi orang lain ya Mbak ya. Amin. Oke, nanti kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mbak Leli Edelweiss, termasuk juga Pak Rustia. Barangkali Anda berminat, silahkan Anda boleh juga tanya-tanya bersama dengan Mbak Leli terkait dengan crochet dan craft. Apalagi di Blitar ini kan bisa dibilang masih jarang ya Mbak ya untuk kerajinan merajut sejauh ini. Setahu Mbak Leli kalau untuk komunitas rajut itu apa sudah ada sih Mbak?
Di sini sudah ada komunitas rajut dari tahun 2018. Kebetulan saya juga ketuanya. Dulu sebelum pandemi kita ada kopdar atau pertemuan 1 bulan sekali. Kemudian kena pandemi, memang kita belum ada pertemuan lagi. Jadi setiap kopdar itu ada satu materi yang kita bagi, kemudian kita belajar bersama untuk hal-hal yang baru yang kita dapat dari internet, tapi kita pecah bersama-sama. Nah, kalau bedanya merajut dengan menyulam apa sih Mbak? Ini kan beda-beda tipis ya. Betul. Kalau merajut sendiri kita menggunakan menggunakan jarum yang namanya hakpen. Kalau menyulam itu kita pakai jarum yang seperti jarum untuk menjahit itu. Berbeda memang. Tekniknya juga berbeda. Gitu. Jadi kalau merajut itu bisa kita kerjakan di mana saja. Jadi biasanya kalau sudah jadi perajut di dalam tasnya itu ada benang sama namanya hakpen. Jadi pada saat kita nunggu di bank ya, kemudian antri jemput anak, itu bisa kita kerjakan. Berarti termasuk di dalam tasnya itu ada ya Mbak ya? Iya, ada. Oh, ada jarumnya, ada benangnya. Kira-kira tadi nunggu sebelum hotel sudah jadi berapa ini Mbak? Ada gantungan kunci. Waduh, memang satu diantaranya kalau udah hobi, udah naluri itu rasa capek kayak apa tuh tetap seneng gitu ya Mbak ya? Itu apa ya, rasanya tuh happy gitu loh. Jadi bisa menyalurkan satu diantaranya emosi. Barangkali maksudnya di rumah ini kok bikin coba rajut aja gitu ya Mbak ya. Kalau untuk seseorang yang mungkin bisa dibilang nggak punya basic tentang merajut, apakah bisa sih Mbak? Bisa, sangat bisa. Jadi beberapa kali ada pelatihan itu dari awal yang sama sekali belum pernah pegang namanya benang dan jarum rajut, itu sekarang sudah pintar-pintar sudah banyak. Berarti asalkan ada kemauan dan Iya, niat ya. betul. Oke, nanti kita akan berbincang satu diantaranya terkait dengan merajut ya. Barangkali ada di rumah ini punya angan-angan, saya tuh kok pengen deh bisa bikin tempat gantungan kunci sendiri. Biasanya gitu ya Mbak ya, dari yang mini-mini ini biasanya jadi keterusan gitu ya. Gara-gara kok ini dikit-dikit disimpul ke sini, disimpul ke sini. Nah, nanti kita berbincang tentunya bersama dengan Mbak Leli, tapi ada satu informasi penting untuk kawan setia Lambat Kota. Wah, dompet Dan kali ini Anda berada di segmen dialog, tentunya didukung penuh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar. Sudah hadir narasumber luar biasa. Ini owner dari Edelweiss Crocheting and Craft yang berada di Jalan Suryat nomor 117 Sanambetan Blitar, menyediakan berbagai macam dompet, tas, topi, pernak-pernik dari rajutan dan juga ekoprint. Mbak Leli, tadi kita sudah membahas satu diantaranya mengenai rajut ya, mulai dari seni merajut, kemudian dari hobi ternyata bisa menjadi pundi-pundi rupiah. Nah, kalau ekoprint sendiri ini gimana sih Mbak? Ekoprint itu saya ini kan untuk ekoprint ya. Ekoprint itu merupakan sebuah teknik untuk mencetak dedaunan ke kain. Kita menggunakan pewarna alam. Yang selama ini agak rancu itu ada yang bilang ekoprint itu batik. Jadi ekoprint itu bukan batik karena tidak menggunakan proses malam panas. Jadi ekoprint itu maksudnya di kerajinan. Saya mengenal ekoprint itu di sekitar 1 tahun yang lalu. Kemudian ya jatuh cinta karena itu juga unik seperti halnya rajutan tadi, dan juga bisa kita mix antara rajutan dan juga ekoprint. Cara memixnya ini gimana Mbak? Untuk memixnya itu seperti kita membuat tas, itu kita membuat badannya dengan rajutan, kemudian bagian tutupnya atau bagian atasnya itu dengan ekoprint. Gitu. Jadi memang memadukan dua, bisa dibilang ini seni yang berbeda gitu ya Mbak ya. Kalau kolaborasi. Ini kan kalau rajut kan butuh ketelatenan, butuh kesabaran. Biasanya kalau salah masukkan talinya aja udah harus mulai dari awal gitu ya. Nah, kalau ekoprint ini apakah memang hanya kain misalnya polosan kemudian daun ditumbuk-tumbuk itu atau gimana sih Mbak sebenarnya? Nah, jadi ekoprint sendiri ada 2 teknik panas dan juga teknik dingin. Teknik dingin itu yang daunnya dipukul-pukul ke kain. Kemudian yang teknik panas itu kita menggunakan pengukusan atau perebusan. Di sini yang lebih sering kita pakai itu teknik pengukusan. Jadi daun itu kita treatment, kemudian si kainnya kita mordan, itu juga treatment awal. Lalu kita tata daunnya di atasnya kain,
kita tutup lagi dengan kain yang sudah kita rendam dengan pewarna alam. Kemudian kita gulung dan kita kukus selama 2 jam. Nah, dari hasil si kain yang sudah bermotif atau bercorak dengan dedaunan itu, kita buat untuk berbagai macam produk. Dari tas, dompet, topi, dan lain-lain. Tapi kalau untuk ini kan warnanya karena warna alami ya Mbak, apakah nanti hasilnya akan berbeda dengan yang menggunakan pewarna sintetis atau buatan gitu? Iya, warnanya pasti akan berbeda karena pewarna alam dengan pewarna sintetis tentunya itu sangat berbeda. Untuk warna alam itu biasanya nggak kusam-kusam dan nggak bisa tajam. Kalau untuk warna sintetis kan dia bisa warnanya cerah tajam gitu ya Mbak. Gitu. Kalau daun yang digunakan Mbak ini apakah sembarang daun di rumah gitu bisa dipetik kemudian dibuat ekoprint ini atau ada kriteria khususnya? Ada beberapa daun yang memang khusus untuk ekoprint, jadi nggak semua daun bisa. Yang paling sering dan paling daun sakti gitu ya, itu daun jati. Kita ambil yang muda. Ada daun jenitri, daun lanang, daun kalpataru, kemudian ada juga daun Afrika, yang itu yang sering kita pakai. Dan kalau warna daun itu kan masyarakat tahunya warnanya ya wis kalau nggak hitam ya wis hijau gitu ya Mbak kalau nempel ke kain. Nah itu sebenarnya gimana? Apakah juga kain-kain yang menggunakan teknik ekoprint itu memang warnanya hanya 2 warna itu atau bisa bervariasi? Warnanya sendiri itu bervariasi. Kalau yang untuk daun jati itu biasanya di kain akan muncul antara ungu, oranye, kemudian kemerahan. Kalau untuk si daun jenitri bisa ke hijau, bisa ke hitam gitu ya. Itu pun pada saat kita membuat itu hasilnya kadang tidak bisa kita prediksi. Ada beberapa hal yang itu sangat berpengaruh dan ada di luar kontrol kita. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah kekurangan dari si ekoprint, tapi bisa kita jadikan kelebihan gitu. Jadi produk satu dengan yang lain akan berbeda. Jadi ibaratnya orang itu nggak akan ada yang membari gitu ya Mbak. Kadang kan kalau ada yang membari nih wah nggak suka gitu. Nah ini satu diantaranya berarti kalau Anda pecinta yang unik-unik, apalagi seni, ini kan seni itu mahal ya Mbak harganya. Nggak bisa kalau misalnya kita itu ibaratnya hanya secara materi itu nggak bisa, karena seni itu biasanya dinikmati, dikagumi gitu ya. Betul. Silakan kawan-kawan, ini kalau Anda lagi cari barang-barang yang unik, kemudian yang ibaratnya nggak ada yang menyamai, Anda bisa langsung datang di Jalan Suryat nomor 117, Wetan, Kota Blitar, ke Edelweiss Crochet and Craft yang menyediakan berbagai macam mulai dari dompet, tas, topi, pernak-pernik dari rajutan dan juga ekoprint. Kalau misalnya sekarang Mbak konsumennya ini rata-rata dari Blitar atau luar Blitar? Ada dari Blitar, ada dari luar kota, luar pulau. Jadi masih beberapa sih yang dari luar negeri, itu dari teman aja. Ya, kalau tadi kan untuk kerajutan ini kan mulai dari harga 15 ribuan ya Mbak untuk gantungan kunci. Kalau yang ekoprint ini gimana Mbak? Ekoprint kalau untuk dompet dan sebagainya kita mulai dari range 30.000 sampai 300-400.000. Itu kita ngambil yang berbahan kain. Jadi saya mengambil pasar yang menengah ke bawah, kita pakai kain. Kalau ekoprint bisa juga ke kulit. Kulit itu bisa kita bilang untuk menengah ke atas karena harganya memang lumayan. Iya, Mbak, ini ada satu di antara yang bergabung, Mas Hirmawan di kawasan Garum ya. Mbak Verga mohon ditanyakan ke Mbak Leli, sebenarnya ekoprint itu gimana sih Mbak? Saya kok masih belum paham gitu. Apakah ada contoh katalog yang bisa kita lihat sebagai konsumen gitu? Kalau untuk katalog itu bisa dilihat di Instagram saya @lira_by_edelweiss, atau untuk melihat sebagian prosesnya bisa ke channel YouTube Lely Edelweiss. Ada beberapa yang saya share di situ walaupun nggak full, nggak lengkap, tapi mungkin dengan melihat video itu bisa membayangkan seperti apa ekoprint itu prosesnya. Karena ada beberapa juga pelatihan ekoprint basic yang udah kita lakukan. Kemarin tuh bareng Bayangkari Polres Kota sama Dinas Perpustakaan Kabupaten Blitar.
Jadi satu diantaranya bisa menambah untuk keterampilan juga ya Mbak. Iya. Karena satu diantaranya kalau ekoprint itu sepertinya ya itu tadi masih jarang dikenal Masih masyarakat jarang, gitu. kemudian unik, Mm-mm. ya gampang-gampang susah sebenarnya. Oke, nanti kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mbak Leli atau Jeng Leli yang Louis Crochet and Craft. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu satu pesan spesial untuk Anda. Dialog dukungan penuh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar. Mbak Leli, ini ada Bu Jatmiko di kawasan Jalan Ciliwung bergabung. Selamat sore Mbak Leli, saya ingin bertanya kalau misalnya kita mau pelatihan, ikut pelatihan yang disampaikan Mbak Leli, ini caranya gimana ya Mbak? Kemudian kalau kita ini ibu-ibu kan kadang pengen yang seragam gitu Mbak, apakah bisa pesan langsung di Mbak Leli atau bagaimana prosedurnya? Mohon dijelaskan, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Jatmiko ya tadi. Kalau untuk pelatihan sendiri biasanya itu kita mengumpulkan beberapa orang, minimal 10 orang. Jadi biar untuk biaya dan sebagainya itu bisa di bareng-bareng lebih ringan gitu. Kalau untuk seragam sendiri biasanya itu warnanya nggak bisa persis kalau untuk ekoprint. Jadi mungkin senada biasanya gitu. Bisa pesan atau mungkin bisa ya itu tadi dari pelatihan nanti bisa dijadikan untuk seragam. Kalau mau menghubungi Mbak mungkin ada nomor WA yang bisa disampaikan sehingga kawan setia di Langlang Kota ini bisa ikut mencatat gitu Mbak Leli gimana kalau mau menghubungi. Bisa ke WhatsApp saya 081 330 970 222. Jadi silakan Bu Jatmiko, ini nomornya dicatat, kemudian nanti bisa menghubungi Mbak Leli ya setelah dialog ini untuk mencari informasi lebih lanjut. Nah, kalau untuk ekoprint ini apakah juga bisa menjualnya ini secara lembaran kain atau udah barang jadi Mbak Leli? Untuk ekoprint sendiri bisa berupa kain, nanti bisa dibikin baju sendiri, atau juga bisa berupa produk jadi. Jadi biasanya satu diantaranya alternatif kalau bosen sama batik gitu ya Mbak ya. Karena dari yang kan, unik, ini bermotif tapi bisa ditarik kesimpulan kalau nggak akan ada yang sama. Iya. Walaupun prosesnya sama, waktunya sama, hasilnya Iya, beda ya Mbak. hasilnya bisa berbeda. Dan itu nggak bisa dikontrol kita ya Iya, Mbak ya. betul. Kalau sejauh ini misalnya untuk pemasaran selain di Instagram, Facebook atau ada tokonya di Jalan Suryat itu ya Mbak ya? Iya, tokonya galerinya di rumah. Kemudian plus kita biasanya di bazar atau pameran. Jadi silakan kawan setia Langlang Kota barangkali mau melihat-lihat, biasanya dari mata turun ke hati, bajunya langsung beli gitu ya Mbak Leli ya. Silakan langsung datang ke Jalan Suryat nomor 117 Sanambetan Blitar yang menyediakan berbagai macam pernak-pernik, rajutan dan juga ekoprint. Tidak hanya topi, tidak hanya tas, dompet, tetapi kalau misalnya ada yang pesen, misalnya Mbak saya mau dong untuk souvenir pernikahan gitu, apakah juga bisa Mbak? Bisa. Jadi bisa dengan tenggat waktu ya, karena memang kalau bisa sebenarnya kan agak banyak, kan unik ya, jadi beda antara satu dengan yang lain. Dan harganya tentunya juga terjangkau ya Mbak ya. Jadi silakan kawan setia Langlang Kota. Nah, barangkali Mbak ini kan di rumah juga ada ya ibu-ibu itu yang saya tuh pengen Mbak sebenarnya bisa merajut, bisa punya keahlian, tapi itu kadang bingung mulainya dari mana. Ini gimana Mbak Leli? Ini kan juga seorang ibu, YouTuber juga, pasti kesibukannya luar biasa. Gimana menyiasati hal itu Mbak? Sebenarnya awalnya adalah niat. Kalau kita udah punya niat yang kuat, kita bisa belajar. Belajar itu kita nggak harus dengan offline, tapi bisa dengan online. Kan di YouTube itu sudah banyak banget tutorial dari yang awal sekali sampai yang sudah mahir. Jadi tinggal niatnya aja. Jadi saya punya mantra kalau misalnya saya untuk mengawali pelatihan merajut itu, saya selalu bilang bahwa merajut itu mudah dan menyenangkan. Jadi di awal itu mindsetnya ditata. Jadi seperti apapun nantinya itu bahwa merajut itu mudah dan menyenangkan. Jadi nggak usah dipikir semuanya ini awalnya gimana gitu ya Mbak, nggak usah dipikir, yang penting diikutin aja. Diikutin aja seperti air mengalir. Karena kalau sudah mulai merajut tuh kadang tuh nggak tahu waktu gitu Mbak. Apakah benar itu sih Mbak? Betul sekali. Jadi bisa seharian makanya lupa, yang penting nggak lupa anak ya Mbak ya. Mbak, yang terakhir mungkin ada yang disampaikan untuk masyarakat Blitar yang barangkali belum mengenal mengenai ekoprint ataupun bahan rajut ini Mbak. Jadi itu tadi untuk
kita apalagi ibu rumah tangga, itu ketika kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan hal yang positif, membuat sesuatu. Dan sekarang itu kan ada media sosial yang setiap hari kita pegang, minimal lah WhatsApp gitu ya. Itu kita bisa membuat story dari apa yang kita buat itu adalah peluang untuk kita. Jadi minimal kita bisa menolong diri kita sendiri dulu, dan setelah itu kita akan bermanfaat untuk sekitar kita. Baik, terima kasih Mbak Leli atas waktunya di siang sampai sore ya. Semoga Karena bermanfaat. satu di antaranya ini materinya luar biasa, termasuk kalau ada yang ingin jadi reseller bisa ya Mbak ya. Bisa. Jadi silakan kawan setia Alam Kota langsung saja menghubungi Mbak Leli ya. Ini nomor WA-nya bisa dicatat di 08133097022, atau Anda bisa langsung datang ke Edelweiss Crochet and Craft, Jalan Suryat nomor 117, Sanambetan Blitar, yang menyediakan berbagai macam dompet, tas, topi, pernak-pernik dari rajutan dan juga ekoprint. Terima kasih Mbak Leli atas waktunya. Sama-sama. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah Mas, sudah selesai. Sudah.